Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Widiawati dari CGP Angkatan 11 dengan fasilitator Ibu Supriyati MPD dan pengajar praktik Ibu Kristiana Endah Setiawati SPD. Di mana di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, dapat menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakasa perubahannya. Yang kedua, dapat menyusun Bagja dari kalimat prakarsa perubahan yang telah dibuat, kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dengan menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi hal yang positif yang sudah dimiliki sekolah, kemudian mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan, kemudian mengidentifikasi juga kekurangan atau hal negatif yang perlu adanya perubahan untuk menuju arah yang lebih baik. Visi guru penggerak yang saya bentuk yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berwawasan global, cerdas, serta peduli lingkungan. Penjelasan komponen visi. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berwawasan global, cerdas, serta peduli lingkungan. Di mana berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, serta memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian berwawasan global, di mana menggambarkan profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global dan melek iptek. Kemudian cerdas dan berprestasi, di mana menggambarkan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis dan kreatif. Kemudian peduli lingkungan, yang mana penerapannya adalah gotong royong dan mandiri. Atap merupakan alat bantu untuk membuat gambaran mental prakarsa perubahan, kemudian menyusun kalimat prakarsa perubahan. Dari visi tadi, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Setelah saya membuat prakarsa perubahan, kemudian saya akan menuangkannya pada kerangka Bagja, di mana terdiri dari B, yaitu pembuatan pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan prestasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Kemudian daftar tindakannya yaitu yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, mencari referensi dan praktek baik tentang peningkatan prestasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dari berbagai sumber dengan ATM yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Yang ketiga, menggali karakter dari peserta didik berdasarkan asesmen diagnostiks. Pada tahapan ambil pelajaran dengan pertanyaan, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua,
teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kemudian daftar tindakannya yang pertama, berkolaborasi dengan guru dan dalam merencanakan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Yang kedua, melakukan pombel untuk menularkan praktek baik dari guru yang selalu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mencari referensi aplikasi atau media yang dapat digunakan dalam meningkatkan prestasi peserta didik. Tahapan gali mimpi dengan pertanyaan yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan prestasi peserta didik? Yang kedua, apakah penerapan teknologi dapat digunakan pada guru mata pelajaran yang lain? Yang ketiga, bagaimana penerapan teknologi pada guru mata pelajaran lain? Yang keempat, apakah ada keterkaitan pemahaman teknologi dalam pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila? Dengan tindakan yang pertama, membuat lembar observasi untuk mengetahui capaian peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan guru, kemudian membentuk tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, adanya keterkaitan dari profil pelajar Pancasila dengan pemanfaatan teknologi, yang mana pembelajaran harus berkodrat zaman dengan mencari berbagai sumber, kemudian melakukan ATM. Pada tahapan jabarkan rencana dengan pertanyaan yang pertama, langkah apa saja yang dilakukan dalam pemanfaatan teknologi agar peserta didik dapat meningkat prestasinya? Kemudian yang kedua, apa saja media yang digunakan dalam merancang pembelajaran di kelas? Yang ketiga, bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Dengan daftar tindakan yang pertama, merancang alur pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi sesuai dengan jenjang siswa dan materi pembelajaran. Yang kedua, mencari dan menggunakan media atau aplikasi yang bervariatif dalam pembuatan materi di kelas. Yang ketiga, mengadakan pombel tentang pemanfaatan teknologi dengan narasumber rekan guru secara bergantian. Yang keempat, memberikan reward pada siswa yang sudah meningkat prestasinya. Pada tahapan atur eksekusi dengan pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi ini dapat berjalan dan dapat diterapkan dengan konsisten di dalam kelas? Dengan daftar tindakan yang pertama, membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi yang bervariasi pada setiap kelas dan setiap minggunya. Yang kedua, adanya monitoring dari kepala sekolah dan rekan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, tentunya melakukan refleksi dan evaluasi setelah pembelajaran selesai. Demikian penjelasan dari visi guru penggerak saya, kemudian prakarsa perubahan, dan juga kerangka baja. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.